على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan untuk menunaikan hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenali aku, untuk menyembah kepada aku. Aku tidak menginginkan apa-apa daripada mereka manusia. Aku tidak menginginkan pemberian. Aku yang memberi rezeki kepada manusia. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi. Oleh sebab itu, tujuan utama keberadaan manusia adalah menggunakan akal fikirannya untuk mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana maksud mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana maksud kenal kepada Allah. Di dalam hadisnya beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah kesalahan yang kamu lakukan dengan perbuatan kebaikan agar supaya kebaikan itu dapat menghapus kesalahan kamu, dan berakhlaklah kamu dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Kehidupan ini ada 3 hal penting yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita di mana saja kita berada. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu sembah Allah seakan-akan kamu menyaksikannya. Jika tidak, maka ketahuilah kalau Allah menyaksikan kamu. Allah mengetahui kepada kita, mengetahui apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang ada di dalam hati dan sanubari kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan kita ucapkan di masa akan datang. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan bahwasanya Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi pada apa yang dirahasiakan oleh manusia itu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia dan kami ketahui apa yang ada di dalam hatinya, dan kami lebih dekat dengan manusia dengan urat yang ada pada lehernya. Demikian ungkapan yang begitu indah dari Allah atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang perbuatan manusia yang diperhati pada isi hatinya, yang kalau diperhati isi hatinya adalah benar, maka amal perbuatannya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Tetapi jika tidak, maka amal perbuatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai amal ibadah kamu ketika melakukan amal ibadah korban yang diterima oleh Allah ketakwaan kamu, rasa takut kamu, keikhlasan kamu ketika melakukan amal ibadah tersebut.
Oleh sebab yang demikian, perhatikanlah kita punya isi hati. Dalam kita bermuamalah, dalam kita beribadah, yang diperhatikan oleh Allah adalah isi hati. Dan itulah nilai dan neraca amal ibadah seseorang itu berkualiti. Di dalam hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat kepada rupa dan paras, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isi hati. Oleh sebab yang demikian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kejayaan seseorang, sebab kebaikan seseorang di dunia dan juga di akhirat bila memiliki hati yang bersih. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam tubuh badan ada seketul daging yang kalau baik, baiklah amal perbuatan, dan kalau rosak ada seketul daging ini, rosaklah amal perbuatan. Ketahuilah itu adalah hati. Ini bahagian pertama daripada hak yang perlu ditunaikan antara ibadah kita dengan Allah adalah memerhati kita punya hati, merasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hak pada diri sendiri. Bagaimana kita diperintahkan dalam syariat untuk menjaga diri sendiri, menjaga tubuh badan kita, tidak boleh memudaratkan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu tidak boleh membinasakan diri kamu sendiri, menjerumuskan diri kepada kemudaratan, membunuh diri sendiri, melukai diri sendiri. Jika melukai diri sendiri tidak diperbolehkan, apatah lagi melukai orang lain, apatah lagi menyakiti kepada orang lain. Inna li badanika 'alaika haqqan. Badan kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Tetamu kamu ada hak, ahli keluarga kamu ada hak, tunaikan masing-masing akan haknya. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan manusia yang lain dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini Nabi menekankan akhlak kepada manusia bukan hanya kepada orang Islam sahaja, tetapi kepada semua manusia. Bahkan akhlak ini dijelaskan oleh Nabi berakhlak hatta kepada alam semesta ini, untuk kita tetap menyaksikan bagaimana kanun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita berinteraksi dengan makhluknya Allah dengan akhlak yang baik. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berakhlak kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabat yang meminta pemberian dengan cara yang kasar, dengan menarik selendangnya sehingga memerah leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada lelaki itu, "Wahai Badui, kamu minta kepadaku dengan cara yang kasar. Bukankah sikap kamu boleh menyebabkan aku tidak memberi apa yang kamu minta daripada aku?" Kata baginda Rasulullah. Kata Badui itu mengatakan, "Aku tidak mengenali tentang engkau kecuali engkau selalu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu yang aku tahu." Demikian kata Badui, dan Nabi tersenyum lalu memberinya kepada Badui tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah pernah mengatakan, "Sikapilah kepada orang yang berdosa kepada Allah terhadap kamu dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. La tu'aqib ahadan." Kamu jangan menghukum seseorang karena maksiatnya kepada Allah illa bimithli an tuti'allaha fih, melainkan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Yakni kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, dia bermaksiat kepada Allah karena kejahatannya, kita kalau membalas kejahatan juga, maka kita sama-sama berdosa dengan dia. Justru kita diperintahkan untuk membalas dengan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Tidaklah sama perbuatan yang jahat dan yang baik, balaslah orang dengan terbaik. Sesungguhnya kalau ada permasalahan antara kamu dengan dia, maka seakan-akan kamu menjadi orang yang rapat dengan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ambillah peluang di dalam kita menghadiri majelis seperti ini untuk memperbaharui hubungan kita dengan Allah
dengan kita meyakini bahwasanya Allah mengawasi seluruh apa yang kita lakukan, termasuk apa yang dalam hati. Yang kedua, perhatikan diri kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak kebaikan yang kita lakukan untuk menghapus, karena dosa itu akan menyebabkan kita dihukum oleh Allah. Perbuatan taat membawa kita kepada surganya Allah. Yang ketiga, sikapilah semua makhluknya Allah dengan akhlak yang baik seperti diperintahkan oleh Nabi, seperti dilakukan oleh Nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat, bahkan di dunia, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua dalam majlis seperti ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.